Silahkan ya kalau mau beramal membangun masjid dengan membeli kaos Sudirman yang Sudirman pernah berkata, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Nah, inilah yang saya abadikan dalam kaos ini. Nilainya Rp200.000 per kaos, sudah termasuk ongkos kirim dan sudah termasuk Rp75.000 untuk membangun masjid yang kami namakan Ojolali Islamic Center for Yatim Du'afa ya. Yang insya Allah kami akan bikin 74.000 masjid itu di 74.000 desa, kita bikin satu dulu. Silahkan ya, rinciannya ada di bawah video ini di deskripsi. Terima kasih. Jika kita membangun masjid, maka menurut Rasulullah SAW pasti Allah buatkan rumah di surga untuk orang-orang yang membangun masjid. Silahkan berpartisipasi dalam gerakan membangun masjid Ojolali Islamic Center for Yatim Du'afa, sebuah kompleks pendidikan gratis untuk yatim dan du'afa dengan mengandalkan tahfiz Quran, hadis, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dan masih tukang donat ya, dari para YouTuber tertua di semesta. Kalau tahun 2024 terjadi sirkulasi kepemimpinan dan Prabowo naik kembali dan kemudian menggandeng Puan Maharani yang didukung oleh partai terbesar pemenang pemilu sekarang yaitu PDIP, maka duet antara Prabowo dan Puan Maharani itu kemungkinan tidak ada yang bisa menghalangi keduanya untuk menjadi presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo dan Puan Maharani. Tetapi saya harus menangis untuk keduanya karena akan menyelesaikan kerusakan Indonesia yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Hutang yang menggunung, masyarakat yang terbelah, PHK besar-besaran, ekonomi ambruk seambruk-ambruknya ya. Dan untuk pulih ekonomi tidak mudah ya. Oleh karena itu proposal saya salah satunya adalah pertanian harus digencarkan, karena tidak mudah membangun sektor manufaktur di tengah situasi dunia yang yang masing-masing ya, memperhatikan kepentingan nasionalnya sendiri, dan tidak mungkin membantu Indonesia di saat seluruh negara dihajar oleh makhluk yang tidak bisa dilihat kecuali oleh mikroskop, yaitu corona. Oleh karena itu kita perlu memberikan tangisan duka ya, kepada presiden baru yaitu Prabowo Subianto dan Puan Maharani tahun 2024. Itu yang real ya. Gerindra memiliki kekuatan yang real di masyarakat, dan penggemar-penggemar Prabowo meskipun kecewa kemarin tentu akan menumpangkan harapan kembali kepada Prabowo meskipun tidak begitu cocok dengan Puan Maharani. Kalangan Islam ya, kayak nggak ada lagi wakil presiden perempuan misalnya gitu ya. Tetapi kenyataan politik, kalau memang suara itu masih menentukan, one man one vote, satu suara satu orang satu suara, maka kekuatan real dari Puan Maharani yang sekarang menjabat ketua MPR atau DPR itu tentu saja sangat diperhitungkan oleh Prabowo yang berpikirnya sangat realistis ya, dan sangat pragmatis ya. Oleh karena dia itu tingkat pemikirannya sangat pragmatis dan juga strategis,
dan pragmatis, realistis ya. Makanya dia masuk ke kubu Prabowo ya, ke kubu Jokowi setelah kemarin dikalahkan oleh MK. Dikalahkan ya, menurut orang dikalahkan, menurut orang-orang ya, bukan menurut saya, dan saya setuju. Jadi bukan mudah memperbaiki kerusakan-kerusakan Indonesia pasca 2024 ya. Kita masih harus cukup sabar untuk menerima kenyataan bahwa kemakmuran masih jauh ya. Mungkin pendidikan juga masih tidak terjangkau untuk kelompok bawah ya, karena Indonesia langsung terjerat oleh hutang yang besar yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu sebelum Prabowo dan Puan Maharani. Dan selebihnya silahkan melakukan imajinasi sendiri ya. Ya, selamat tinggal Anies Baswedan, selamat tinggal Fahri Hamzah, selamat tinggal Gatot Nurmantio. Ya, harapan, boleh harapannya, kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Baru mencoba tertua di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa itu ininya, bahwa kita bangun masjid ya bersama-sama dengan membeli kaos ini 200.000, berarti termasuk ongkos kirim. 200.000 itu termasuk sudah beramal soleh membangun masjid sebanyak 75.000 ya, yang 75.000 untuk biaya produksi, sablon, marketing dan lain-lain, untuk beli plastik dan lain-lain. Kata Rasulullah, siapa yang membangun masjid di dunia maka Allah akan membangunkan sebuah istana di surga. Jadi jaminan dari Rasulullah dan dari Allah itu begitu nyata, terang benderangnya, seterang matahari pagi tanpa awan yang menutupinya ya, yaitu jaminannya adalah dibangunkan rumah di surga buat orang yang membangun masjid. Silahkan, saya mengajak untuk mari sama-sama membangun 74.000 di 74.000 desa di seluruh Indonesia selama 100 tahun, yaitu kompleks masjid ya, Jolali Islamic Center for Yatim Duafa, sebuah pendidikan gratis untuk yatim duafa di 74.000 desa selama 1 abad, yang nanti dikelola oleh Ormas Sarekat Wira Usaha Islam Terpadu, yaitu satu ormas gerakan dakwah dan ekonomi syariah yang sudah didaftarkan ya di lembaran negara. Presiden dari Ormas Sarekat Wira Usaha Islam Terpadu adalah sementara saya sendiri, Yudi Pramoko. Nanti akan diteruskan oleh orang-orang berikutnya ya.